Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan eh, masih di metode penelitian ya di bab 3. Untuk sekarang, melanjutkan dari kemarin udah yang tentang sampling, sekarang tentang teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Jadi kan kita udah punya masalah, udah punya teori, kemudian udah punya hipotesis. Nah, kita tuh mau memprosesnya tuh pakai apa gitu. Memproses dan mengumpulkan dulu kan pasti gitu. Nah, itu pengumpulannya gimana, prosesnya gimana, dianalisisnya gimana, di sini akan dijelaskan ya. Jenis teknik pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu teknik tes, angket, wawancara, observasi, dan juga satu lagi ada dokumentasi. Di sini, teknik tes digunakan untuk memperoleh data tentang keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat untuk biasanya kalau misalkan di pendidikan untuk siswa gitu ya. Kemudian ada angket digunakan untuk memperoleh data dari responden tentang pribadinya. Biasanya kalau angket itu tentang lebih ke afektif ya. Jadi tes itu ke kognitif, kemudian angket itu afektif gitu. Kemudian ada wawancara, ada observasi, kemudian ada juga dokumentasi gitu. Nah, dokumentasi itu kegiatan mengamati atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Kemudian di checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya itu apa, nanti dicari dokumentasinya. Seperti itu ya. Jadi pengumpulan datanya di sini jenisnya ada 5. Kemudian mengenai hubungannya dengan kuantitatif dan kualitatif, biasanya yang kuantitatif itu hanya menggunakan tes atau angket. Kan di tes itu kalau misalkan tes di sekolah ada nilainya seperti itu ya. Nah, itu nilainya yang nanti diolah. Kemudian angket juga kan nanti misalkan dari tidak setuju sampai setuju itu ada poinnya gitu, ada 1 sampai 5 gitu. Nah, itu biasanya masuknya ke kuantitatif, tapi sebenarnya afektif itu tidak bisa dikuantitatifkan ya. Untuk ada teori yang menerangkan kalau misalkan angket itu sebenarnya kualitatif, tapi dikuantitatifkan seperti itu. Jadi tergantung ke pemahamannya masing-masing, apakah angket akan dimasukkan ke kuantitatif atau kualitatif gitu. Kemudian wawancara biasanya itu di kualitatif, kemudian teknik observasi biasanya di kuantitatif atau kualitatif juga ada. Jadi observasi itu sebelum sebelum kita tes atau sebelum angket, sebelum wawancara kita lihat observasi dulu subjeknya gitu. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini biasanya lebih banyak di kualitatif. Tapi di kuantitatif juga biasanya ada, tapi hanya untuk mendukung gitu ya, untuk menjadi bukti kalau misalkan penelitiannya memang sudah dilakukan. Jadi kalau untuk kuantitatif seperlunya, tapi kalau misalkan kayak proses pembelajarannya, setiap proses pembelajarannya itu ada seperti itu. Terus ketika penilaiannya ada, kalau misalkan ada wawancara, ada fotonya seperti itu ya. Itu untuk teknik pengumpulan datanya. Kemudian di sini instrumen pengumpulan data. Di sini judulnya penentuan metode dan instrumen ya. Jadi untuk mengumpulkan data itu pasti kan kita butuh instrumennya. Nah, di sini dijelaskan instrumen pengumpulan data adalah
alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis hingga mudah diolah. Tes tertulis, tekniknya, tes kan pasti ada yang tertulis dan tidak tertulis ya, ada yang tertulis dan lisan gitu. Instrumennya itu soal tes untuk tes tertulis. Nah, seperti eh, di sekolah gitu biasa kalau misalkan mau tes itu kan pasti ada kisi-kisi, ada apa? Kisi-kisinya gitu ya untuk mencari ininya kisi-kisi untuk skor nanti nilainya berapa seperti itu. Jadi pedomannya gitu ya, pedoman penilaiannya juga. Kemudian tes lisan nanti ada rambu-rambu pertanyaan. Jadi biar nanti yang ditanyakan itu tidak lebih dari apa subjek penelitiannya gitu, inti dari penelitiannya gitu. Kemudian untuk angket ada lembar angket. Seperti biasa angket juga ada kisi-kisinya. Wawancara ada pedoman wawancara checklist. Kemudian observasi ada lembar observasi dan dokumentasi juga ada di instrumennya pakai checklist gitu ya. Jadi kalau misalkan di di proses pembelajarannya misalnya ada perkenalan dulu atau ada afirmasi dulu atau apa gitu, nah itu didokumentasikan gitu. Gitu nanti di checklist gitu ya, di dokumentasinya. Kemudian instrumen itu butuh dikembangkan. Jadi kalau misalkan eh, hanya sekedar untuk mencari nilai siswa, untuk mencari kelulusannya gitu ya, untuk mengetahui kelulusannya itu kan tergantung dari gurunya ya. Jadi soal tesnya tuh bisa benar-benar gimana dari gurunya gitu. Cuma nah ini pengembangan instrumen itu tergantung ke penelitian kita. Misalnya kan kayak ada kognitifnya apa, afektifnya apa gitu. Jadi disesuaikan dengan itu gitu instrumen kita. Prosedur yang ditempuh dalam pengembangan instrumen yang baik adalah yang pertama perencanaan meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel dan kategorisasi variabel. Kemudian penulisan butir soal kalau misalkan itu memang tes. Kemudian penyuntingan yaitu melengkapi dengan pedoman mengerjakan, kunci jawaban dan lain-lain yang perlu gitu ya. Kayak kisi-kisi, kemudian kunci jawaban, pedoman penilaian gitu-gitu ya. Kemudian diuji cobakan terlebih dahulu gitu. Itu diuji cobakan biasanya yang biasanya yang suka diuji cobakan itu yang tes tulis gitu. Dan juga angket. Untuk yang lain kan mungkin kayak dokumentasi kayak gitu-gitu kan tidak diuji cobakan gitu ya. Nah, jadi si tes dan angket itu diuji cobakan sebelumnya ke subjek yang yang homogen dengan jadi diuji cobakan ke suatu subjek yang homogen dengan subjek yang akan kita teliti gitu sebelumnya. Misalnya kita akan meneliti di kelas 8 SMP misalkan. Nah, yang sudah melalui materi itu kan kelas 9 SMP. Nah, kelas 9 yang diambil untuk uji cobanya itu yang sekiranya homogen dengan kelas 8 yang akan kita teliti gitu. Misalkan jadi kelas 9-nya itu mengerjakan tes yang akan kita uji ke kelas 8-nya itu gitu. Nah, nanti di sana dianalisis, sudah dijawab ya. Kemudian dianalisis ke biasanya yang dipakai itu validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran gitu ya. Kemudian yang keenam mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik tadi. Nah, jadi kan tadi udah dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan gitu ya. Yang kayak gitu-gitunya yang ada di evaluasi gitu. Kemudian kalau misalkan soalnya alhamdulillah semuanya valid, berarti tidak usah dirubah.
Kalau misalkan ada yang kurang sedikit itu direvisi, kalau misalkan benar-benar tidak valid atau tidak reliable itu biasanya dihapus gitu ya. Nanti komunikasikan lagi dengan dosen pembimbingnya kalau misalkan itu skripsi gitu ya. Itu untuk pengembangan instrumennya. Untuk uji coba instrumen ada dua macam tujuannya, yaitu untuk manajerial dan substansial. Dalam hal ini tujuan uji cobanya untuk mengetahui tingkat keterpahamannya. Jadi maksudnya si soalnya itu dipahami nggak oleh anak-anak gitu. Tekniknya yang paling efektif, misalkan kita pakainya ada yang tes, ada yang angket gitu. Nanti ditentukan untuk memperkirakan waktu juga, terus untuk mengetahui apakah item-item pada instrumen sudah memadai dan cocok dengan keadaan di lapangan gitu ya. Nah, tadi karena uji cobanya dilaksanakan misalnya masih di sekolah itu gitu, tapi di tingkat yang lebih atas yang memang sudah melalui materi itu gitu. Kalau misalkan itu tes dan juga angket gitu ya. Itu untuk tujuan uji cobanya. Yang kedua, untuk keandalan instrumen. Dalam hal ini, tujuan uji coba adalah untuk keampuhan instrumen yang digunakan sehingga instrumen tersebut baik gitu, layak gitu untuk dijadikan instrumen di uh, penelitian kita gitu. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu valid dan reliable yang tadi saya sebutkan. Jadi selain itu untuk instrumen tes perlu juga dianalisis tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Nah, jadi biasanya untuk uji coba soal itu yang dicarinya nanti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Nah, biasanya yang sangat berpengaruh adalah validitas dan reliabilitasnya gitu. Kalau misalkan valid dan reliable itu berarti soalnya bagus, kemudian valid tapi tidak reliable berarti harus direvisi, tidak valid tapi reliable berarti harus direvisi gitu ya. Kalau tidak valid dan tidak reliable berarti biasanya itu dihapuskan gitu. Itu untuk uji coba instrumen. Nah, kemudian sudah sudah didapatkan soal yang instrumen yang baik, misalkan sudah diuji coba, kemudian sudah direvisi dan lain sebagainya. Kemudian dipakaikan gitu di penelitian kita gitu. Untuk uji cobanya itu biasanya dilaksanakannya sebelum penelitian gitu ya. Jadi uji cobanya misalnya 1 bulan atau berapa minggu sebelum penelitian, karena kita kan pasti di sana ada proses untuk mencari validitas reliabilitasnya dulu gitu ya. Nah, setelah itu baru lakukan penelitian. Nah, penelitiannya dilakukan, kemudian nanti si soal yang sudah direvisi dan dipastikan itu untuk dijadikan di penelitian kita tuh dipakai, kemudian nanti datanya didapat gitu ya, dikumpulkan, kemudian kita analisis gitu. Analisis data ini diartikan sebagai upaya mengolah data, jadi diolah gitu hasil tadi instrumennya gitu. Mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian seperti itu. Kemudian langkah dan prosedur analisisnya. Yang pertama tadi mengumpulkan data dulu, kemudian editing, kemudian coding itu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti. Jadi coding itu seperti di sub-sub lagi gitu ya. Kalau misalkan itu kayak wawancara di sub-sub lagi pertanyaannya, atau di tes itu di sub-sub lagi, ini tesnya untuk ini gitu ya, di apa dikumpulkan lagi di sub lagi, kemudian tabulasi data yaitu mencatat atau entry data ke dalam tabel induk penelitian. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian pengujian kualitas data yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data. Ini
untuk validitas dan reliabilitas dilaksanakan lagi setelah tadi kan uji coba di kelas yang sebelumnya ya. Nah, ini kelas yang akan kita teliti juga harus dicari validitas dan reliabilitasnya lagi. Kemudian mendeskripsikan data, yaitu tabel frekuensi, ada diagram gitu ya, serta berbagai ukuran data gitu maupun ukuran dispersi, tujuannya memahami karakteristik data sampel penelitian. Biasanya kayak ada tabel frekuensi atau diagram yang menunjukkan nilainya tuh dari sebelumnya dikumpulkan gitu. Diagram batangnya segimana, kemudian setelah pembelajaran diagram batangnya segimana gitu nanti dijelaskan itu untuk keseluruhannya gitu ya. Dideskripsikan gitu. Kemudian pengujian hipotesis, yaitu tahap pengujian terhadap proposisi-proposisi yang dibuat, apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima. Jadi pengujian hipotesis gitu ya intinya. Apakah ditolak atau diterimanya, serta bermakna atau tidak. Atas dasar pengujian hipotesis inilah selanjutnya keputusan dibuat gitu. Makanya kalau misalkan sebenarnya setiap penelitian itu butuh hipotesis gitu ya untuk menguji gitu. Ini tuh penelitian kita tuh jadinya mau gimana gitu, kesimpulannya apa gitu. Nah, itu kan tahapnya dari data kemudian ke hipotesis dan kemudian ke kesimpulan gitu. Nah, itu makanya hipotesis dibutuhkan gitu. Macam-macam analisis data. Jadi kan seperti di apa namanya? Penelitian juga ada yang kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, di sini analisisnya juga ada tiga. Analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini biasanya di kuantitatif ada, di kualitatif juga ada gitu. Analisis deskriptif ini sebelum ke analisis yang intinya gitu. Jadi digambarkan dulu si penelitian kita itu prosedurnya gimana gitu. Di sini analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik gitu. Jadi maupun mau di apa kualitatif atau kuantitatif, tapi biasanya di kuantitatif yang lebih banyak, kualitatif jarang ini ya, jarang ada yang memakai deskriptif juga kalau misalkan, kecuali kalau misalkan dia eh, apa namanya ininya kualitatif deskriptif gitu. Nah, meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik. Jadi nanti dibuat tabel atau grafik kalau kayak kalau misalnya nilai tes gitu dilihat sebelum memakai pembelajaran ini, kemudian sesudah memakai pembelajaran ini gimana gitu ya. Nanti dijelaskan di deskripsikan. Data-data yang disajikan meliputi frekuensi, proporsi, rasio, ukuran kecenderungan pusat, rata-rata hitung, mean, median, modus gitu ya. Yang mean, median, modus, kemudian ukuran variasi kesimpangan baku, variasi rentang. Tapi biasanya untuk sampai ke mean, median, dan modus juga itu udah cukup untuk mendeskripsikan datanya gitu. Gitu ya. Mean, median, modus ini masuknya ada di yang statistika waktu dari SMP atau SMA juga sudah di ini ya, sudah dijelaskan gitu. Rata-rata median modus itu seperti apa. Itu untuk analisa deskriptif. Nah, kemudian analisis inferensial atau uji signifikan. Jadi, uji yang digunakan harus sesuai dengan rancangan penelitian kan. Nah, biasanya untuk analisis inferensial ini ada di penelitian kuantitatif. Jadi menggunakan analisis statistik gitu ya. Nah, di sini analisis statistiknya juga banyak gitu. Penguji statistiknya harus sesuai juga gitu. Nanti di apa bisa dikomunikasikan lagi dengan dosen pembimbingnya gitu. Penguji statistik yang tidak sesuai akan menimbulkan penafsiran yang salah dan hasil yang tidak dapat digeneralisasi gitu. Terdapat beberapa uji signifikan, jadi tergantung ke tujuan analisis dari penelitian kalian gitu ya. Ada uji korelasi, ada regresi, C-kuadrat, komparasi, dan uji lain yang sesuai. Ini korelasi biasanya untuk mencari hubungan, gitu ya. Kemudian kalau regresi itu kita apa ya? Jadi kayak memprediksi setelah dapat korelasi itu kita bisa memprediksi
kedepannya akan seperti apa gitu. Kemudian ada C kuadrat, itu C kuadrat tuh kayak perbandingan juga ya, masih komparasi gitu. Komparasinya itu banyak di sini dijelaskannya, cuma ada uji main witness, sebenarnya banyak gitu ya. Nanti dijelaskannya di statistika penelitian gitu. Ada banyak dan uji lain yang sesuai. Nanti dijelaskannya di statistika penelitian ini. Itu untuk analisis inferensial. Kemudian, analisis kualitatif terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik, atau angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran gitu. Nah, untuk kualitatif itu, langkah-langkahnya di sini ada reduksi data, kemudian menyajikan data atau display data, kemudian kesimpulan dan verifikasi. Untuk reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian gitu. Di sini informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Kemudian di-display datanya untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean. Kemudian, untuk mempermudah memperoleh kesimpulan, dibuat matriks atau bagan gitu ya. Dibuat matriks. Di sini matriksnya itu terdiri dari kode-kode gitu ya, ada kode deskriptif dan kode inferensial. Jadi kalau misalkan yang deskriptifnya apa, yang inferensialnya apa gitu ya untuk kualitatif. Biasanya di kualitatif juga ada ini kan ya, jadi biasanya ada angket juga gitu. Nah, itu tuh kayak dikodekan lagi, berarti ininya pakai angka-angka lagi gitu penyimpulannya gitu ya. Kode dapat lebih dahulu disusun secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori, dan sub-subkategori gitu. Itu untuk apa? Reduksi display data ya. Kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian. Kemudian diverifikasi. Di sini biasanya kalau untuk kualitatif itu ada triangulasi data gitu ya. Untuk mengetahui triangulasi data itu apa, kita lihat saja langsung ke contohnya. Di sini ada 3 skripsi yang saya ambil, masing-masing ini kualitatif, ini kuantitatif, kemudian yang ini mixed method atau gabungan gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang untuk kuantitatif dulu ya. Kuantitatif, kemudian di sini dijelaskan variabel. Ini tergantung ke format setiap ini ya, setiap universitas. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya. Nah, ini untuk yang kuantitatif ini ada angket atau kuesioner. Di sini dijelaskan angket diberikan kepada siswa ini tentang apa misalkan. Di sini kemampuan siswa, kompetensi pembimbing dan hasil belajar. 20 item dan kemudian di sini ada kisi-kisinya gitu ya. Di sini dituliskan kisi-kisinya. Kemudian observasi di sini dijelaskan juga. Nah, ini diobservasi, kemudian ada juga wawancaranya. Kemudian studi dokumenter ini semua ya. Gitu. Jadi di sini untuk kuantitatifnya itu dari angket gitu ya. Dan di sini dituliskan dia kuantitatif gitu. Itu boleh tergantung pemahamannya aja gitu ya. Di sini teknik analisis datanya.
Nah, jadi di sini si angketnya itu diberi skor jawaban kalau misalkan positif. Misalkan poin positif, jawabannya selalu sampai tidak pernah itu skornya berapa gitu. Kemudian nanti persentase dipresentasekan gitu ya, seperti itu. Ketentuan skala persentasenya di sini dituliskan gitu seperti apa. Nanti diklasifikasikan gitu. Gitu ya. Kemudian nah, untuk mencari tadi pengaruh atau korelasinya gitu ya. Korelasinya itu digunakan di sini analisis regresi linier. Gitu. Jadi datanya katanya dari angket-angketnya itu angketnya di sini ada beberapa macam gitu ya. Kemudian untuk mengetahui pengaruhnya dilakukan analisis regresi variabel bebasnya apa terhadap variabel terikatnya apa gitu. Itu nanti dijelaskan di statistika gitu ya untuk ini yang regresinya. Nah, itu untuk apa namanya? Kuantitatif. Jadi kuantitatif juga bisa di sini ada yang menganggap kalau misalkan kuantitatif juga pakai ini juga studi dokumenter, pakai wawancara, pakai apa observasi itu untuk apa ya? Untuk mendukung gitu. Untuk mendukung penelitiannya. Tapi tetap disebut kuantitatif, ada juga yang bilang ini udah masuk ke metode mixed method gitu ya. Berarti kalau misalkan karena gimana ya, ini kan kalau kuantitatif itu biasanya mengolah datanya itu berupa angka-angka. Kalau misalkan yang ini kan udah masuk ke observasi, kemudian ke studi dokumenter, itu hanya untuk pendukung aja gitu. Jadi dianggapnya bukan ke utama untuk mencari kesimpulannya gitu. Kemudian di sini yang ini masuknya ke penelitian deskriptif. Kita lihat di sini ya ditulis, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode deskriptif. Ini dijelaskan kemarin sudah dijelaskan. Kemudian fokus penelitian. Nah, ini teknik dan pengumpulan data. Untuk yang kualitatif ini, di sini biasanya banyak ya pengumpulan datanya, ada wawancara, di sini ada observasi, kemudian dokumentasi. Itu. Ini diambilnya 3. Tapi di sini menjadi semuanya jadi utama gitu ya. Jadi dari hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi itu di apa ya, direduksi sendiri gitu, subjektif dengan peneliti gitu ya, peneliti dan eh, apa namanya, dosen pembimbing tentunya gitu. Jadi ini lebih untuk kualitatif itu lebih subjektif gitu. Jadi tidak menggunakan hasil data yang real dari tes gitu atau angket. Di sini tuh lebih ke bagaimana dia mengambil intisari dari jawaban wawancara, dari observasi dan juga dari dokumentasi gitu. Jadi lebih subjektif. Nah, untuk uji keabsahan datanya ini biasanya ada di setiap eh, apa penelitian kualitatif. Tadi saya jelaskan itu sekilas ada triangulasi, kemudian pengecekan sejawat melalui diskusi dan member chat gitu. Triangulasinya sendiri adalah ini, pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu gitu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu gitu. Jadi dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu itu ya triangulasinya. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan sejawat melalui diskusi dan member check. Jadi dengan member dengan diskusi
sejawat gitu ya, dan juga diskusi dengan dosen pembimbing tentunya gitu ya. Di sini nih. Member check yang merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Dengan menggunakan cara ini, maka akan mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, di sini setelah di triangulasi tadi, kemudian pengecekan dengan diskusi teman sejawat, baru yang ketiga adalah member check gitu. Jadi di sini di penelitian ini dipakainya triangulasi, kemudian diskusi dengan teman sejawat, kemudian member check. Nah, biasanya kalau penelitian skripsi ini ditambah lagi dengan diskusi dengan dosen pembimbing gitu ya. Itu agar lebih valid. Kemudian teknik analisis datanya di sini mencari dan menyusun secara sistematis gitu ya, yang diperoleh dari wawancara, lapangan, dan dokumentasi tadi. Jadi disusun dulu secara sistematis, baru nanti dijabarkan atau disintesis, dicari tahu intinya apa, kemudian apakah ada polanya atau seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk penelitian kualitatif gitu, lebih subjektif gitu ya. Proses analisis datanya melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar, dan itu benar-benar subjektif gitu. Nah, tadi ya di sini dia juga memakai ini data reduksi, data display, dan juga untuk konklusi atau kesimpulan gitu. Nah, ini jadi yang sudah dijelaskan tadi ini untuk yang kualitatif tuh. Jadi jangan lupa ya teknik analisis datanya ini, kemudian uji keabsahan datanya dulu. Jadi untuk kualitatif itu ada uji keabsahan data, karena kita juga tahu ini untuk kualitatif itu lebih subjektif gitu ya. Jadi harus ada uji keabsahan data dulu, kemudian baru dianalisis datanya. Seperti itu. Kemudian tadi setelah kuantitatif dan kualitatif, kita lihat ada contoh untuk metode gabungan atau mixed method di sini. Dengan pendekatan korelasional, kemudian kita lihat pengumpulan data, analisis datanya. Nah, di sini pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, atau di sini pengumpulan data yang dilakukan setelah merumuskan masalah, kemudian mencari teori dan konsep. Ini studi kepustakaan, tapi ada juga yang menuliskan ini tuh nggak usah dituliskan gitu ya. Ada yang menyebutkan ini juga nggak usah dituliskan, karena ini pasti dilalui oleh semua peneliti gitu ya. Kemudian observasi ada juga. Kemudian kuesioner atau angket. Tuh, nah seperti biasa di sini kuesionernya ada kisi-kisinya, angketnya ada kisi-kisinya gitu ya. Di sini ditulisnya nomor, variabel, dimensi, indikator, nomor butir soal, jumlah soal, seperti yang tadi. Tapi biasanya untuk eh, eh, biasanya ya nomor, variabel, indikator, nomor butir soal, dan jumlah soal juga udah mewakili. Karena dimensi ini masih masuk ke variabel dan udah dijabarkan di indikator gitu. Nah, untuk variabel dan indikatornya apa? Itu tergantung ke teori-teori kalian yang kalian ambil gitu ya. Jadi nanti ada indikator-indikatornya. Kemudian di sini juga menggunakan wawancara. Kemudian, nah ini kisi-kisi wawancaranya seperti tadi. Kemudian ini wawancaranya ada 2 orang ya. Kemudian teknik pengolahan datanya. Setelah data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Langkah-langkahnya yang pertama pemeriksaan atau editing, tadi sudah dijelaskan di PowerPoint ya. Kemudian tabulasi. Tabulasinya itu seperti ini, skor untuk tiap butir instrumen gimana. Kemudian dihitung persentasenya lagi.
Kemudian dianalisis datanya untuk mencari korelasionalnya tadi ya. Nah, uji instrumen apa? Untuk menganalisis datanya itu uji instrumen, validitas, reliabilitas gitu ya. Tapi untuk yang tadi ada yang enggak itu nggak apa-apa. Tergantung apa ya? Tergantung kesepakatan dan hasil komunikasi kita sama dosen pembimbing gitu. Dan gimana kita meyakini itu? Kalau misalkan mau dicantumkan boleh. Tapi biasanya untuk kuantitatif atau metode mix method juga biasanya ini ada ya. Nggak, karena nggak akan ini ya, nggak akan maksudnya nggak akan memakan waktu lama karena kita kan udah punya software SPSS gitu untuk eh, statistika inferensialnya tuh. Nanti akan dijelaskan di statistik penelitian ya. Kemudian ini untuk penjelasannya, validitas gimana caranya, reliabilitas gimana caranya. Kemudian, nah ini mau analisis korelasinya gitu. Pertama, uji normalitasnya dulu, linearitas, kemudian homogenitas, uji koefisien korelasi. Nah, ini korelasinya yang akan apa? Yang akan diujinya ini pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam, variabel X, dan kesadaran siswa SMP dengan dalam mengkonsumsi produk makanan halal atau variabel Y tadi. Nah, variabel X dan Y-nya itu tadi digunakan dari data angketnya itu ya. Dari data angket kemudian diolah menjadi diolah dengan teknik korelasinya produk moment di sini dengan SPSS ya, tapi di sini dituliskan kalau misalkan mm, mau manual seperti ini. Kemudian SPSS-nya seperti ini dituliskan gitu ya. Kemudian diinterpretasikan gitu. Ini nanti ada di statistika penelitian ya. Itu seperti itu. Kemudian di sini mencari seberapa besarnya kontribusi antara variabel X dan Y menggunakan rumus. Nah, ini nanti juga dijelaskan di statistika penelitian ya. Nah, ini biasanya hipotesis statistiknya ada di bab 2 ya. Nah, selanjutnya baru ke hasil penelitian. Itu untuk bab 3-nya ya. Bab 3-nya sampai sini. Jadi tadi perbedaannya sebenarnya jadi di pengumpulan datanya itu untuk yang kuantitatif tentang pengumpulan data wawancara, pengumpulan data dokumentasi itu tuh hanya sebagai pendukung gitu. Kalau misalkan di kualitatif itu menjadi eh, pengumpul data utamanya gitu ya. Itu kalau misalkan di kuantitatif atau di metode gabungan yang menjadi utamanya itu biasanya tes atau angket gitu. Di sini dua-duanya angket ya. Jadi datanya itu dari angket. Kemudian kan dari angket itu tadi eh ada yang diberikan skor misalnya 1 sampai 5, kemudian diolah gitu ya, diolahnya pakai apa, pakai korelasi kah, pakai untuk mencari komparasinya lah atau seperti apa, atau mau cari regresinya itu nanti tergantung ke penelitiannya gitu ya. Jadi untuk tentang metode penelitian bab 3 skripsi itu udah cukup sampai sini. Nanti dijelaskan lebih detail di bab 4 gitu. Jadi kurang lebihnya formatnya seperti itu ya. Itu jadi ada pengumpulan data, kemudian analisis data. Tapi kalau misalkan yang di kualitatif itu pengumpulan data, kemudian ada uji keabsahan dulu tadi yang triangulasi itu, kemudian baru olah gitu. Itu untuk perbedaannya. Demikian
untuk di video kali ini. Saya akhiri, kalau misalkan ada pertanyaan silakan tulis di komen ataupun untuk mahasiswa saya bisa di chat aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.